Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kali ini saya ingin sharing satu topik tentang kriteria tampilan gambar produk saat dipasang pada marketplace agar closing secara organik. Nah, ini menurut saya penting teman-teman, karena ketika kita ingin memulai suatu bisnis yang bersifat organik, terutama di marketplace, maka kita harus memaksimalkan salah satunya yaitu kriteria tampilan gambar teman-teman. Yaitu ketika kita bisa memaksimalkan gambar produk, maka ketika ada orang melihat suatu produk yang ingin dicarinya, maka mereka akan dalam sekilas itu kita bisa menarik perhatian gitu. Contoh, ketika ada seseorang ingin membeli suatu produk A, maka mereka akan langsung menuju ke pencarian barang nih, seperti ini misalnya. Nah, di sini nih, ke pencarian barang ini, maka mereka akan mengetikkan. Nah, ketika itu mereka akan langsung melihat gambarnya kan, dan yang pasti harganya. Nah, mereka akan melihat terutama gambarnya dulu. Gambarnya ini yang menarik perhatian mereka adalah yang cukup jelas produk yang ditampilkan di gambar gitu teman-teman. Oke, jadi syarat pertama untuk agar orang itu melihat produk kita dengan mudah, yaitu yang pertama, tampilan produknya harus eye catching teman-teman. Eye catching, nah seperti ini ya. Artinya itu mudah atau enak dilihat. Ketika produk ini enak dilihat gitu teman-teman. Nah, gimana sih supaya tampilannya enak dilihat? Yang pertama, ini tips dari saya. Untuk frame produknya itu diusahakan menyesuaikan dengan warna logo kita gitu. Nah, jadi teman-teman sebelum memulai bisnis online terutama di marketplace itu, kita harus memiliki logo dulu teman-teman, karena penting sekali logo itu menunjukkan bahwa kita itu serius dalam menjual produk kita. Karena biasanya ketika orang melihat suatu logo itu menunjukkan kita memang benar-benar menjual produk itu, dan kita benar-benar konsentrasi di bidang itu gitu teman-teman. Nah, jadi contoh seperti yang tampilan gambar kami ini adalah produk herbal ya. Jadi ketika logonya berwarna dasar hijau tua dan warna kuning kekuningan seperti ini, maka kita akan sesuaikan warnanya gitu dengan frame-nya. Ini juga cukup menarik perhatian gitu teman-teman. Nah, kemudian gimana lagi teman-teman? Nah, diusahakan juga frame-nya itu, frame produknya ditampilkan juga logonya gitu. Jadi logonya itu wajib ditampilkan teman-teman, karena ketika tidak kita tampilkan maka akan terlihat cukup biasa. Nah, ini frame-nya kebetulan kita dapat bisa buat cukup menarik ya. Jadi ini ada logo dan juga ada frame-nya. Kemudian yang kedua nih teman-teman, yang kedua itu yang paling penting adalah kita masukkan deskripsi singkat gitu. Deskripsi singkatnya, deskripsi singkat dari produk ini. Nah, ya minimal 3 atau bisa 4 ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada gambar produknya. Nah, saya masukkan produknya itu, deskripsinya ini dengan singkat. Ini misalnya produk Habah Fit ini berbahan dasar habatus sauda, maka fungsinya ini, manfaatnya ini, mengatasi ini dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, itu yang menunjukkan juga pentingnya memasukkan deskripsi singkat. Kemudian yang ketiga, judul produknya itu juga harus menarik. Gimana caranya supaya menarik? Yaitu font, mainkan fontnya, mainkan font tulisan. Maksudnya tulisan ini tuh sebenarnya bisa kita tulis dengan cukup biasa ya, tapi ketika kita bisa memainkan fontnya, maka itu cukup menarik perhatian juga gitu teman-teman. Oke, nah kemudian yang ketiga, yang keempat, kita minimal menampilkan juga, tampilkan
keterangan orisinalitasnya. Agak sulit nih teman-teman. Orisinalitasnya, misal kita berikan gambar original, 100% original dan juga 100% natural product. Nah, ini juga kita bisa berikan exclusive sales. Ya, ini artinya kita tampilkan tambahannya gitu teman-teman, supaya juga menarik perhatian ya. Nah, kemudian kita juga bisa tampilkan promo harga misalnya, atau promo beli bla 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 gratis bla bla bla, atau yang sejenisnya promonya. Nah, ini saya tampilkan misalnya minimal 20 piece, maka kita akan berikan free shipping atau gratis ongkir ke Jabodetabek, misal seperti itu teman-teman. Oke, nah kemudian juga yang paling penting juga, ini salah satunya wajib ya, kalau bagi saya itu wajib menampilkan legalitasnya. Misal karena produk ini produk herbal, maka legalitasnya apa? Di sini kita sudah ada produk yang legalitas PMTR gitu ya. Ini adalah kode produksi dan juga kode legalitas dari Dinas Kesehatan. Nah, ada juga dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, seperti itu ya. Jadi ini juga bisa lebih menarik perhatian gitu teman-teman. Nah, itu wajib juga menampilkan legalitas. Kemudian yang ketujuh, kita wajib menampilkan juga gambar produk yang jelas gambarnya. Nah, maksudnya resolusinya tinggi. Nah, ini resolusinya cukup jelas, artinya ketika orang melihat, oh ini habaf itu bentuknya seperti ini gitu. Jadi mereka bisa melihat secara sekilas, oh ini produknya seperti ini tampilannya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang ke-8, buat juga tampilan frame produk untuk real picture gitu. Maksudnya real picture atau real product adalah seperti ini teman-teman. Jadi kita setelah membuat template satu ini, maka kita buat template kedua. Nah, misal seperti ini. Jadi kita buat template simple juga. Nah, ini kita gambar real picture-nya. Itu juga wajib kita tampilkan nanti ketika di marketplace gitu teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa yang selanjutnya adalah ini, nomor 9. Jangan sekali-kali memasukkan logo brand lain atau brand marketplace lain. Maksudnya seperti ini. Nih, saya punya template lagi, tapi ini kita gunakan untuk sosmed gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau promo di sosmed, kita pakainya template ini. Nah, ini saya menampilkan logo-logo marketplace lain gitu maksud saya. Nah, ini juga kita tampilkan sosmed dan juga marketplace lain gitu. Jadi ini kita bisa tampilkan di sosmed saja, jangan ditampilkan di marketplace. Jadi tampilkan marketplace itu yang seperti ini formatnya. Kita benar-benar bersih dari yang namanya logo-logo brand yang lain, kecuali ya ini brand toko kita, itu wajib kita tampilkan gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini yang paling penting kalau menurut saya dari 9 kriteria ini ya. Nah, efeknya itu bisa saya rasakan sendiri teman-teman. Saya akan coba berikan sedikit tampilan ya. Nah, ini tadi yang kita sudah lihat ya. Ini saya langsung ngetik di Google, mengetik langsung di Shopee, Gurah Az-Zahra. Nah, ini salah satu produk kita ya. Ketika orang ingin mencari Gurah Az-Zahra, maka produk kita itu langsung di halaman 1 teman-teman. Nah, ini produk saya nih. Ini produk Avisor Organic Herbal yang sudah tampil di halaman 1. Nah, ini kalau kita lihat di sini memang ada, nah seperti ini juga produk yang lain ya. Jadi mereka ini cukup menarik perhatian juga karena
sudah menampilkan frame-nya, jadi produknya juga bagus gitu. Nah, ketika ada orang melihat ini juga cukup menarik, ketika dia klik maka dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini harus ditampilkan juga real picture-nya, maksud saya ini nih. Jadi seperti ini. Jadi ketika si customer itu ingin membeli produk, dia juga bisa menggeser gambar, oh ternyata memang ini produknya gitu loh teman-teman. Oke, kemudian kita juga bisa cek di Tokopedia ya. Saya juga sudah memasukkan Tokopedia Gura Azhara. Nah, ini kebetulan saya baru memasukkan produk-produk di toko ini ya. Artinya saya baru buat toko di Tokopedia ini. Jadi sudah ada yang pesan teman-teman. Nah, nanti kita bisa lihat di sini sudah masuk di halaman. Nah, ini sudah masuk di halaman pertama, tapi dia agak ke bawah karena ini kita baru buat produknya gitu ya. Kita baru masukin produknya. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat. Ini tampilannya saya sama persis dengan yang di Shopee tadi. Yang di Shopee ini saya samakan masukin gitu ya. Ini gambarnya tanpa ada marketplace lain gitu teman-teman. Ini juga berlaku juga di marketplace lain. Saya coba masukkan ke Gura Azhara untuk di Bukalapak ya. Tapi ketika kita cek memang ini masih belum muncul di halaman 1 karena ini juga masih belum ada yang beli teman-teman. Jadi ini baru buat juga di marketplace Bukalapak. Nah gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan pada kali ini bermanfaat sekali ya untuk bisa memulai bisnis marketplace secara online gitu teman-teman. Karena ketika kita bingung atau teman-teman masih bingung ingin bisnis apa gitu ya, coba teman-teman bisa memulai dengan cara dropship gitu teman-teman. Dropship itu artinya kita bisa memasarkan produk tanpa harus stok barang. Produk apapun yang teman-teman sukai atau yang teman-teman minati itu silakan bisa dijual. Nah, nanti saya akan membahas lebih jauh lagi di channel YouTube kita yang lain gimana caranya kita bisa riset produk dan sebagainya gitu ya teman-teman. Mungkin itu saja video singkat dari saya. Terima kasih.